Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Selamat datang di pertemuan statistik bisnis. Kita masuk pada sesi yang kedua mengenai penyajian data, ya. Nah, statistik itu pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan menganalisa data yang akan Anda gunakan nanti dalam pengambilan kesimpulan atau pengambilan keputusan di dalam perusahaan atau di dalam organisasi dan dalam bisnis. Nah, di dalam pengumpulan data itu ada dilihat dari tujuannya, yaitu jumlah elemennya. Elemen itu unit terkecil dari pengumpulan data, misalnya orang, organisasi, badan usaha, barang atau unit. Terus juga dilihat dari karakteristik dari objeknya, sifatnya, cirinya, ya berapa elemennya, ya. Pegawai swasta kah, pegawai pemerintah kah, jenis kelaminnya dan lain sebagainya, ya. Bagaimana mengumpulkan data? Itu dari sampel, ya. Data diambil dari keseluruhan populasi, maka tidak lagi disebut statistik, melakukan disebutkannya sebagai parameter. Nah, data yang banyak atau sedikit itu bisa diambil dengan cara dikumpulkan dengan metode sensus, yaitu mengumpulkan data di mana seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu, kayak sensus penduduk, ya. Tahun ini ada sensus penduduk, ya. Nah, ada yang pengumpulan yang kedua dengan metode sampling, ya, metode pengumpulan data di mana yang diselidiki adalah elemen sampel dari suatu populasi. Data yang diperoleh disebut data perkiraan atau estimate value. Misalnya, jika dari 1000 mahasiswa hanya 120 siswa orang yang kita selidiki, maka hasilnya dapat diperkirakan. Semakin besar jumlah populasi yang diperoleh samplingnya, misalnya 80% semakin bagus misalnya, ya. Tetapi dalam kenyataan jumlah sampling yang terlalu besar memakan biaya dan waktu yang lama juga, ya. Nah, populasi di dalam statistik itu ada istilah pengumpulan data itu ada istilah populasi. Adalah keseluruhan totality objek psikologi, psychological object yang dibatasi oleh kriteria tertentu, ya. Nah, objek psikologi itu macam-macam, bisa konkret, dipegang, diraba, tangible, atau objek yang sifatnya abstrak atau untangible. Nah, objek yang banyaknya objek psikologi tersebut dalam populasi disebut ukuran populasi. Berapa populasi size-nya atau dilambangkan dengan N besar. Jumlah populasi di Indonesia ada berapa? 100 atau 250 juta orang, itu ukuran sampel populasi. Berapa populasi orang atau penduduk yang berusia 5-10 tahun misalnya, ya. Nah, sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian yang dianggap dapat mewakili kondisi yang terjadi pada populasi. Misalnya, populasi masyarakat menengah yang produktif, usia produktif misalnya, itu bisa diambil sampelnya ketimbang keseluruhannya. Satuan sampling itu adalah dipilih berdasarkan objek-objek fisiologi dalam sebuah populasi, ya. Sampel itu sesuatu diperoleh oleh peneliti dijadikan kesatuan unit yang nantinya akan menjadi objek pemilihan atau satuan sampling. Ide dasar pengambilan sampling itu, ya, itu dengan menyeleksi bagian-bagian dari elemen populasi. Nah, populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang dapat digunakan untuk membuat beberapa kesimpulan, ya. Alasan pemilihan sampel itu apa? Satu, adanya sifat yang homogen dari populasi tersebut atau sifatnya heterogen. Terus kedua, berikutnya adalah karena unsur populasi tidak diketahui keberadaannya atau ada atau tidak misalnya, ya.
Nah, sekarang sensus. Bila populasinya kecil dan masing-masing elemen agak berbeda satu sama lain, bisa dilakukan dengan cara ini. Sampel yang baik itu bisa dilihat dari akurasinya, ya, akurat atau tidak. Dengan kata lain, sampel yang akurat adalah sampel yang tidak terdapat varians yang sistematik atau berbeda, ya. Nah, langkah pengambilan sampel itu Anda bisa lihat di halaman ke-13. Tentukan secara jelas populasinya yang menjadi sasaran penelitian atau disebut target populasinya. Kedua, parameternya apa? Misalnya rata-rata, varians, proporsional dari variabel sebuah populasi yang harus Anda tentukan. Nah, alat mengumpulkan data itu ada macam-macam. Bisa melalui kuesioner, beberapa daftar pertanyaan, kamu susun pertanyaan tertutup atau pertanyaan terbuka. Contoh pertanyaan tertutup, ya, Anda bisa Google apa yang dimaksud pertanyaan tutup. Contohnya seperti apa yang bisa Anda simpulkan dari pertanyaan terbuka tadi. Yang kedua, alat pengumpulan datanya bisa berupa wawancara, interview. Ya, interview bisa one to one, seorangan atau kepada kelompok. Atau melalui pengamatan langsung, diobservasi misalnya. Nah, alat pengumpulan data itu ya terdiri dari elemen data, rekaman, data, berkas, dan lain sebagainya dalam suatu subjek. Nah, data yang ada itu masih tawar biasanya, harus diolah, maka perlu pengolahan data sehingga menjadi informasi. Misalnya data si A, si B, si C. Kalau satu itu mungkin tidak ada artinya, hanya satu individu. Tapi kalau diolah dari banyak data sehingga menjadi data bahwa tingkat pembelian dari barang itu semakin baik atau enggak, ya. Nah, di halaman ke-17 Anda bisa lihat siklus pengolahan data itu terus berulang karena diberikan dari setiap informasi ada feedbacknya. Data berdasarkan sumbernya itu tadi ada data yang primer, ada data yang sekunder, ada yang bentuk dan sifatnya kualitatif, ada yang sifatnya kuantitatif. Cara mendapatkannya itu diskrit, ya, dalam bentuk angka, bilangan yang diperoleh dengan membilang. Misalnya jumlah siswa laki-laki adalah 67 orang. Kontinum, bilangan yang perlu berdasarkan hasil pengukuran 165 cm dan lain sebagainya. Ada yang sifatnya data kuantitatif itu nominal, dikelompokkan objek berdasarkan kategori tertentu. Ada yang sifatnya ordinal, disusun berjenjang, ya. Misalnya jenjang pendidikan S1, S2, S3, SMA, lalu ke bawah diploma 3, diploma 2, diploma 1 dan seterusnya. Nah, ada yang kemudian pengolahan data itu macam-macam. Diedit dulu, dikodingkan itu diberi tanda, lalu disajikan. Nah, diedit itu prosesnya Anda bisa lihat di halaman 24. Maksudnya apa? Supaya datanya lebih bagus, diperiksa dulu, dikoreksi. Ada nggak yang tidak memenuhi syarat? Ada nggak yang tidak sesuai kebutuhan? Misalnya, jangan sampai data orang yang sudah tidak ada atau alamatnya pindah masih ada di dalam populasi yang Anda ingin amati. Kemudian kita akan masuk kepada proses transformasi data, ya, atau coding. Dikasih kode setiap data, ya, karena si A, si B, si C, si D. Misalnya kalau nggak dikasih kode bisa keliru, ya. Ahmad Fauzan menjadi A titik Fauzan atau Ahmad F titik dan lain sebagainya. Itu apakah satu orang individu yang sama atau berbeda? Nah, dengan menggunakan coding itu menghindari
kesalahan dalam transformasi data ini. Dan proses ini ya itu detail dan tabulasi datanya ditempatkan dalam tabel nantinya. Karena prosesnya sangat detail, maka orang-orang yang berprofesi dengan data analisa, menyajikan data, sekarang menjadi sangat penting. Dan itu dibayar cukup baik ya, diberi reward dan motivasi cukup baik. Sekarang profesi-profesi data analisis, bisnis analitik itu semakin berkembang. Dan itu dapat dilakukan dari manapun ya. Survei bisa Anda bekerja di Indonesia, bos di Amerika itu bisa. Nah, kemudian proses selanjutnya menyajikan data tadi. Ya, data tidak cukup dikumpulkan lalu diolah, baru kemudian disajikan. Nah, penyajian datanya itu macam-macam. Ada dalam bentuk tabel, judulnya, jumlah kolom, baris. Itu merupakan keterampilan sendiri. Nah, Anda bisa pelajari bagaimana menyajikan data tabel itu di halaman 28. Ya. Bagaimana Anda bisa lihat tabel silang. Ya, bagaimana Anda caranya. Ya, contoh-contoh ini Anda ketik ulang lagi di dalam Excel format sebagai latihan. Ya. Bagaimana membuat distribusi frekuensi ya. Nah, kemudian bagaimana menyajikan data tabel itu Anda bisa lihat di halaman 31 ya. Skor tertingginya bagaimana, rentang skor, jumlah kelas, panjang kelas, interval dan lain sebagainya ya. Nah, itu ada di dalam halaman 33 dan seterusnya. Nah, penyajian data juga bisa dilakukan secara diagram atau grafik. Ada yang datanya berupa lingkaran, diagram batang, diagram garis, grafik histogram frekuensi, ya. Diagram lingkaran contohnya bisa Anda lihat di halaman 36, ya. Diagram lingkaran itu berasal dari data 30 halaman 37, ya. Anda bisa menghasilkan di halaman 38. Nah, Anda lakukan dengan menginput data tersebut ya menjadi diagram lingkaran ya. Oke, kemudian Anda lihat diagram batang. Anda bisa lihat di halaman 39 dari data ini. Ini adalah diagram contoh dari diagram batang. Untuk latihan mandiri, Anda bisa mengerjakan contoh di halaman 41 dan tentang diagram batang dan contoh di halaman 42 dengan menggunakan data yang tersedia di halaman 42 untuk membuat diagram garis ya. Tolong bisa Anda kerjakan secara mandiri dan dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya. Terima kasih. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk Anda semua ya. Jangan lupa Anda pelajari secara mandiri modul PTT, kuis dan tugas yang telah disediakan sehingga diharapkan Anda bisa mempelajarinya secara mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda tetap sehat dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya.